Film dibuka dengan seorang gadis cantik bernama Samantha, yang baru saja tiba di acara pesta temannya bernama Alice. Saat Samantha melangkah masuk, Alice langsung menyambutnya dengan penuh keceriaan. Mereka saling sapa, tertawa kecil, dan mulai berbincang ringan. Dari obrolan singkat itu, tersirat bahwa mereka sebenarnya adalah lesbian. Tak lama kemudian, Alice meninggalkan Samantha untuk mengambilkan segelas minuman. Samantha yang berdiri sendirian di ruang pesta, mulai merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. Saat suasana semakin ramai, seorang pria bernama Riley mendekati Samantha. Riley sudah lama menyimpan perasaan padanya, namun Samantha selalu menolak dan menjaga jarak. Sikap Samantha jelas menunjukkan ketidaktertarikan, tapi Riley tetap mencoba mendekati dengan berbagai alasan. Samantha akhirnya menghindar, lalu berjalan menghampiri Alice yang sedang menyiapkan minuman. Alice menuangkan 4 gelas alkohol sekaligus, dan memaksa Samantha ikut menenggaknya. Samantha sebenarnya bukan peminum, tapi karena desakan Alice, ia akhirnya menyerah. Gelas demi gelas diminumnya, hingga kesadarannya mulai kabur. Dalam kondisi mabuk, Samantha menelpon pacarnya, Nikki, berharap pacarnya datang menemaninya. Namun di ujung telepon, Nikki berkata ia tidak bisa datang malam itu, dan berjanji akan bertemu Samantha keesokan pagi. Di tengah mabuknya, pria asing yang sejak tadi memperhatikannya mendekat. Wajahnya dingin, matanya tajam, tapi Samantha yang kehilangan kendali tidak merasa curiga. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Jamal, mengaku sudah memperhatikan Samantha dari jauh karena kecantikannya. Dengan rayuan halus dan kondisi Samantha yang tak lagi sadar penuh, akhirnya mereka berdua masuk ke dalam mobil, dan Samantha menyerahkan dirinya. Keesokan harinya, Samantha terbangun di kamarnya dengan kepala berat. Seperti biasa, ia menyiapkan bunga-bunga yang selama ini dirawatnya untuk mengikuti perlombaan. Namun dari ekspresi wajahnya, jelas terlihat ia tak bersemangat. Saat keluar kamar, ibunya menyambutnya, tapi percakapan singkat mereka memperlihatkan betapa renggangnya hubungan ibu dan anak ini. What are you doing home? Well, I was on my break, and I thought I would pick some stuff up, and you hear from the committee? Well, I'm gonna go get ready to see Nikki. Oh, what are you two gonna do? Mom. Slept in pretty late this morning. Siangnya, Samantha bertemu Nikki di sebuah kafe. Mereka mengobrol dan saling curhat satu sama lain. Nikki menyadari wajah Samantha ada yang aneh, dan kelihatan pucat. Namun Samantha hanya mengelak, dan mengaku sedikit pusing. Malam harinya, ibunya mengajak makan bersama di meja makan, tapi Samantha menolak. Sang ibu sedih dan memaksanya untuk duduk bersama, namun Samantha yang terburu-buru bangkit tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Ibunya memperingatkan agar Samantha tidak bergaul sembarangan, dan lebih baik fokus pada perlombaan bunga yang sudah dekat. Di hari berikutnya, Samantha bangun dengan kondisi mengerikan, darah segar keluar dari titiknya, dan wajahnya semakin pucat. Tubuhnya terasa lemas, dan anehnya ada bercak ruam di bawah perutnya. Ia mengira itu hanya datang bulan, tapi jumlah darah yang keluar membuatnya panik. Samantha segera mandi untuk membersihkan diri, lalu bersiap pergi kerja meskipun ibunya terlihat sangat khawatir. Di perjalanan menuju tempat kerja, Samantha menelpon Alice. Alice terdengar cemas, lalu bercerita bahwa subuh tadi polisi datang ke rumahnya. Mereka mencari seseorang yang dicurigai hadir di pesta Alice 2 malam lalu, dan nama orang itu adalah Jamal. Mendengar itu, Samantha terdiam, namun dengan suara datar, ia berpura-pura tidak tahu apa-apa. No, I don't. It's crazy. It was nothing serious. No, and they're being really weird about it. They wouldn't say much about it, just that if I talked to anyone that knew anything, to give them a call. Then I gotta go into work, but I'll call you as soon as I'm out, okay? Okay, bye love. Saat tiba di tempat kerja, Samantha mencoba sarapan tapi langsung merasa mual. Tak lama, Riley datang sebagai pelanggan hanya untuk bertemu dengannya. Samantha menanggapi dingin, bahkan menghindar. Namun saat melayani pelanggan lain, tiba-tiba telinganya berdengung keras, hingga ia harus masuk ke toilet untuk menenangkan diri. And for you, ma'am? I'll have I'm gonna get you some water, and I'll be right back with those drinks. Di toilet, Samantha mencoba buang air kecil, dan betapa terkejutnya ia saat melihat kloset dipenuhi darah segar. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Panik, ia berusaha menenangkan diri, lalu kembali ke pekerjaannya. Tapi tiba-tiba, perutnya melilit hebat seakan diremas dari dalam.
Merasa ada yang benar-benar salah dengan tubuhnya, Samantha akhirnya memutuskan pergi ke dokter. Samantha? Hello, Samantha. How are you? Dengan wajah tegang, ia menceritakan bahwa setiap bangun tidur selalu merasakan sakit perut hebat dan darah yang keluar semakin banyak. Dokter segera memeriksa detak jantungnya, dan hasilnya mengejutkan. Detak jantung Samantha sangat lambat, hampir tak normal. Dokter juga memeriksa tenggorokan dan telinganya, lalu berkata bahwa Samantha terkena semacam infeksi aneh, namun pendarahan hebat itu bukan bagian dari gejala infeksi biasa. Dengan gugup, Samantha mengaku bahwa ia juga memiliki ruam di bagian bawah perut. Dokter terdiam sejenak, lalu menatap tajam. "Apakah kamu seorang pecandu seks?" tanya dokter. Samantha buru-buru menggeleng, menjawab lirih bahwa ia hanya pernah melakukannya sekali, 2 malam yang lalu. You should apply some moisturizing lotion when you get home tonight. Well, you definitely have a severe rash. A lot of dead skin. As far as I can tell, you have a head cold and a rash. What about the bleeding? Unless some sort of internal bleeding or an unknown pregnancy. I told you, the other night, that's it. Di hari berikutnya, Samantha yang merindukan Nikki akhirnya menemuinya di apartemen. Nikki kaget melihat kondisi pacarnya yang semakin hari semakin buruk. Wajah Samantha kusut, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Namun Samantha tidak berani jujur, takut Nikki kecewa dan meninggalkannya. Ia mencoba menutupi semuanya dengan rayuan, bahkan mengajak Nikki berhubungan. Tapi Nikki menolak, mengatakan dirinya sedang tidak ingin. Kecewa, Samantha pergi ke rumah Alice. Saat bertemu, Alice langsung terkejut melihat bola mata kiri Samantha yang merah, seperti ada darah yang menggenang di dalamnya. What the fuck? Let's get it looked at because... Malam itu, di rumahnya, Samantha memandangi cermin. Bola matanya memang semakin merah, seperti dipenuhi darah. Saat sedang menggosok gigi, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang longgar di mulutnya. Tanpa peringatan, salah satu giginya copot begitu saja. Samantha terpaku, rasa panik memuncak ketika setelah itu ia muntah darah di wastafel. Kesehatannya yang terus menurun membuatnya tak lagi sempat merawat bunga-bunga kesayangannya, padahal perlombaan sudah semakin dekat. Ibunya, yang melihat kondisi Samantha semakin parah, akhirnya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara bergetar, Samantha akhirnya mengaku bahwa ia pernah melakukan hubungan badan dengan pria asing yang tak ia kenal. Ibunya terdiam, wajahnya penuh kekecewaan. Ia tidak menyangka putrinya yang selama ini ia jaga bisa melakukan kesalahan sebesar itu. Di hari berikutnya, kondisi Samantha semakin parah. Kedua bola matanya kini berwarna merah, bahkan merah seperti darah. Selain itu, tanpa ia sadari, rambutnya juga rontok begitu banyak. Saat ia bersiap keluar rumah, ibunya terkejut melihat kepala anaknya yang mulai pitak. Samantha shock, lalu buru-buru memakai kupluk untuk menutupi kepalanya. Saat di perjalanan menuju klinik, tiba-tiba bos dari tempat Samantha bekerja memintanya datang sebentar untuk melayani pelanggan. Meski tubuhnya rapuh, Samantha tidak punya pilihan selain menurut. Ia pun menuju tempat kerja, berusaha tampil normal seakan tidak ada yang salah. Di dapur, Samantha pun menyiapkan makanan untuk pelanggan. Namun tangannya gemetar, wajahnya pucat. Saat ia melihat kukunya, Samantha terkejut, kuku-kukunya mulai rapuh, kusam, bahkan ada yang hampir terkelupas. Ia berusaha menahan panik, tapi tiba-tiba, seorang pelanggan berteriak dari luar, karena di dalam hidangannya ada potongan kuku manusia. Samantha merasa malu, dan langsung dipecat oleh bosnya. Saat Samantha keluar dari restoran, Riley tiba-tiba menghampirinya. Ia mencoba menghibur, bahkan menawarkan diri untuk menemani Samantha ke dokter. Namun tanpa diduga, Riley membuka rahasia. Riley berkata bahwa ia sebenarnya melihat Samantha berhubungan badan dengan pria asing di mobil pada malam pesta. Tidak hanya itu, Riley juga tahu pria itu sedang dicari polisi. Samantha terdiam, lalu ia pergi begitu saja meninggalkan Riley. Saat tiba di klinik,
Samantha ditelepon Alice. Ia memberitahu bahwa polisi sudah menangkap Jamal. Polisi bahkan menanyakan siapa saja yang pernah berhubungan badan dengannya. Alice menyarankan Samantha jujur jika ditanya, namun Samantha hanya terdiam, tidak berani mengaku. Saat diperiksa, Samantha memperlihatkan matanya pada dokter. Dokter pun menjelaskan bahwa kondisi Samantha kemungkinan diakibatkan oleh virus atau infeksi. Namun, dokter itu juga tidak mengerti ini ciri-ciri penyakit apa. Dokter itu berkata mungkin saja ini adalah penyakit menular seksual yang langka pada manusia, maka dari itu si dokter tidak tahu obat apa yang harus diberikan kepada Samantha. Samantha juga disarankan untuk tidak berhubungan badan sampai diketahui penyebabnya. So, what do I do? Do not come into contact with anyone until we can determine what it is we're dealing with. Di hari berikutnya, Samantha sedang dalam perjalanan menuju perlombaan bunga, dan langsung menuju meja registrasi untuk absensi. Namun harapan Samantha pupus, setelah panitia melihat bunga-bunga yang dibawa Samantha sudah layu. Ditambah lagi, mereka meminta Samantha melepas kacamata yang ia pakai. Saat wajah Samantha terlihat jelas, dengan wajah yang tidak karuan, panitia semakin ragu dan akhirnya Samantha ditolak untuk ikut lomba. Samantha marah, berteriak, memohon agar diberi kesempatan, namun tetap saja ia tidak diizinkan. Dengan penuh rasa kecewa, Samantha mendatangi apartemen Nikki. Ia tahu Nikki ada di dalam, namun Nikki sengaja tidak membuka pintunya. Setelah berulang kali mengetuk, Nikki akhirnya keluar. Dengan suara bergetar menahan emosi, Nikki berkata bahwa ia sudah tahu semuanya dari Alice. Tentang Samantha yang tidur dengan Jamal, dan tentang penyakit yang kini mengrogoti tubuhnya. Samantha menangis, memohon agar Nikki tidak meninggalkannya. Tapi Nikki tegas menolaknya, dan berkata bahwa ia tidak cinta lagi dengan Samantha. Saat Nikki hendak menutup pintu, Samantha tak kuasa menahan emosinya, lalu mendorong pintu keras-keras hingga membentur wajah Nikki. Dalam amarah dan keputusasaan, Samantha langsung mencekik Nikki hingga pacarnya itu tewas di tangannya sendiri. Panik dan kalut, Samantha mendatangi rumah Alice. Ia marah-marah, menuduh Alice yang membuat Nikki meninggalkannya. Alice akhirnya mengaku, alasannya membocorkan rahasia Samantha adalah karena Alice juga mencintai Samantha, dan ingin mereka bersama. Dalam kebingungan, Samantha dan Alice tiba-tiba terjebak dalam momen intim. Mereka saling berciuman, namun tiba-tiba, Samantha muntah darah ke mulut Alice, lalu dengan ganas menggigit lehernya hingga robek. Alice berteriak, berusaha menahan, tapi Samantha kalap, memukul Alice dengan sebuah benda sampai tubuhnya tak lagi bergerak. Samantha menyeret jasad Alice ke kamar mandi, dan menyembunyikannya di bak. Ia kemudian memakai pakaian milik Alice, berdandan sekuat tenaga untuk menutupi wajahnya yang sudah rusak, lalu ia menelpon Riley memintanya datang ke rumah. Dengan senang hati Riley segera datang ke rumah Alice, apalagi Riley memang sangat mencintai Samantha. Samantha yang sudah dandan berusaha terlihat normal, lalu merayu Riley dengan kata-kata manis, bahkan mengatakan ia juga menyukai Riley. Luluh dengan rayuan itu, Riley akhirnya menyerah pada perasaannya, dan mereka pun melakukan mantap-mantap di rumah Alice. Namun kengerian terjadi. Saat sedang berlangsung, Riley tiba-tiba merasa sakit luar biasa di otongnya, seperti digigit dari dalam. Ia berteriak, melompat bangun, dan menyadari hal mengerikan, dari dalam tubuh Samantha keluar banyak cacing hidup yang menggeliat. Dengan panik, Riley berlari ke kamar mandi untuk muntah dan membersihkan diri. Namun ia dibuat sangat syok saat melihat jasad Alice di bak mandi. Samantha yang semakin panik, ia lalu kabur dengan mobil, dan menelpon ibunya di perjalanan. Dengan suara bergetar, ia menangis, meminta maaf karena selama ini telah menjadi anak yang durhaka. Namun tubuhnya semakin tak terkendali, ia pingsan saat mobil masih melaju. Ketika tersadar, Samantha bukan lagi manusia, ia sepenuhnya telah berubah menjadi zombie yang haus darah. Orang-orang di jalan menjerit, berusaha lari dari serangannya. Polisi segera datang, mengarahkan senjata padanya. Namun di antara kerumunan,
sang ibu menerobos, berteriak histeris untuk jangan menembak anaknya. Sang ibu mendekat, mencoba memeluk putrinya yang telah berubah. Namun Samantha, dengan rahang menganga dan napas busuk, langsung menggigit leher ibunya sendiri, hingga jeritan terakhir sang ibu menggema, sebelum tubuhnya terkulai. Polisi pun akhirnya melepaskan tembakan, dan film pun berakhir. Kisah Samantha adalah sebuah pengingat kelam, bahwa satu kesalahan kecil bisa membawa kita ke jurang yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena hanya dalam satu malam, hidupnya berubah selamanya. Godaan, nafsu sesaat, dan kelalaian membuatnya kehilangan segalanya, cinta, keluarga, bahkan masa depannya. Kita sering lupa, bahwa keputusan yang kita ambil hari ini bisa menjadi penyesalan yang menghantui seumur hidup. Dan ketika penyesalan itu datang terlambat, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali menyaksikan hidup kita hancur perlahan. Dari tragedi Samantha, kita bisa belajar untuk selalu berhati-hati dengan siapa kita bergaul, mendengarkan nasihat orang tua, dan menjaga diri dari hal-hal yang hanya membawa kehancuran. Karena terkadang, mimpi buruk tidak datang dari luar, tapi dari kesalahan kita sendiri. Dan pada akhirnya, Samantha bukan hanya kehilangan tubuhnya, tapi juga jiwanya. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.